Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dewi. Selamat pagi Kak Esther. Ya, puji Tuhan adik-adik. Tuhan masih menyertai kita dan melindungi kita dari malam hari sampai pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pujian kita pada pagi hari ini, mari kita buat yel-yel ya pada pagi hari ini. Ya Kak Dewi? Iya Kak. Jadi kalau Kakak Esther dan Kak Dewi bilang, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik bilang, pagi-pagi luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik bisa? Oke. Nah, adik-adik, kita coba sekali lagi ya yel-yelnya. Ya Kak Dewi? Ayo Kak, kita ulangi biar kita semangat. Oke. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Pagi-pagi luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kak Dewi, teman-teman, adik-adik semua, nama Tuhan itu adalah nama yang luar biasa ya Kak Dewi? Benar itu Kak Esther. Tuhan juga adalah pelindung yang kokoh bagi kita. Nah, adik-adik terbukti karena Tuhan Yesus masih melindungi kita dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Bangkit berdiri adik-adik. Seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya, orang benar kan lari kepadanya, orang benar kan lari kepadanya. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya, orang benar kan lari kepadanya, orang benar kan lari kepadanya. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh, oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi, oh nama Tuhan, pemimpin yang ku percaya, orang benar kan lari kepadanya, orang benar kan lari kepadanya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Ya Kak Dewi? Iya benar Kak Esther. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita lagi, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Engkau. Karena hanya Engkau perlindungan kami, kekuatan kami, dan pemimpin kami di sepanjang hari ini. Itu sebabnya Bapa yang baik, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Adik-adik masih semangat kan? Adik-adik tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan di dalam nama Yesus juga iblis dapat dikalahkan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, kita memiliki Yesus yang hebat dan luar biasa. Mari kita tetap bangkit berdiri ya, memuji Tuhan. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hei hei, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan agar kita menjadi anak-anak yang manis dengan kita menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, sekarang kita menyatukan hati kita untuk berdoa menyambut firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini. Ya Bapa, bukakanlah hati kami untuk menyambut firman-Mu. Dan ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Tante Dina yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Amin. Kak Esther main apa sih? Kok seru banget. Oh, main game itu. Aku juga main, Kak. Salah satu hero-nya itu aku ngidolain banget. Soalnya dia mainnya bagus banget. Aku jadi suka deh. Aku juga mau main ya. Loh, ada Esther sama Dewi. Aduh, lagi asik. Lagi ngapain? Tante Dina. Ini kita lagi main game, Tante. Lihat deh. Gamenya seru banget. Hero-nya bagus dan dia idola aku, Tante. Anak-anak, kalian boleh kok mau main game atau nonton film apa aja, boleh, nggak apa-apa. Tapi ada yang harus kalian ingat. Apa itu? Tidak boleh terlalu berlebihan sampai kalian memuja-muja tuh idola kalian seperti tadi. Itu nggak boleh. Itu berarti kalian mencintai idola kalian itu melebihi dari kalian mencintai Tuhan Yesus. Jadi nggak boleh ya. Ya Tante, kami ngerti. Nah, karena sekarang sudah waktunya kita untuk ibadah sekolah minggu. Dan kebetulan Tante Dina yang akan bertugas. Kalian mau ikut bergabung? Mau? Tante, mau. Tapi aku sama Kak Esther duduk di sebelah sana ya, Tante. Sebelah sana ya. Oke. Anak-anak, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Betul, Saulus bertobat. Wah, anak-anak pinter-pinter semua ya. Buktinya firman 2 minggu lalu masih ingat. Ngomong-ngomong, siapa yang membuat Saulus bertobat? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan mengubahkan kehidupannya Saulus dari yang jahat, membenci anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, menjadi pribadi yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia menceritakan firman Tuhan, memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Nah, setelah Saulus bertobat, Saulus yang biasa dipanggil dengan nama Paulus ini, akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa, iya. Anak-anak mau tahu kan? Seperti apa ya luar biasanya Paulus? Yuk, anak-anak duduk yang manis, kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari, Paulus berada di kota Listra, di daerah Likaonia. Ia tidak sendirian, ia bersama temannya. Orang-orang di kota ini banyak yang tidak percaya Yesus. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewa. Saat itu, Paulus memberitakan Injil, firman Tuhan kepada banyak orang. Di situ ada seorang yang duduk saja karena kakinya lemah. Ia lumpuh sejak lahir. Ia duduk dan mendengarkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh ketika Paulus berbicara. Paulus melihat orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus mendekatinya dan berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Tanpa menunggu lama, orang ini melonjak berdiri dan berjalan ke sana kemari. Imannya yang besar yang membuatnya sembuh. Apa yang dirasakan orang itu ya anak-anak? Ya, pasti dia sangat senang sekali. Akhirnya dia bisa berjalan. Ketika
orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berkata, Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. mereka menganggap Paulus adalah dewa yang bisa menyembuhkan. Lalu mereka menyembahnya. Melihat itu, Paulus mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Hai kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, supaya kalian bertobat, berbalik kepada Allah yang hidup. Kalian semua tidak boleh menyembah dewa-dewa. Kalian harus percaya Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. meskipun awalnya orang banyak itu tidak mendengarkan Paulus, tetapi Tuhan tolong anak-anak dan Tuhan menyertai pelayanan Paulus di kota itu. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, coba sekarang Tante Dina mau tanya ya. Siapa yang menyembuhkan orang lumpuh tadi? Ya betul, Tuhan Yesus. Karena iman di dalam hatinya, dia yakin, dia percaya, maka orang lumpuh tadi sembuh. Coba Tante tanya lagi, berarti yang hebat siapa ya? Tuhan Yesus atau Paulus? Siapa? Betul, yang hebat tetap Tuhan Yesus, bukan Paulus. Paulus, dia hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Tetapi tetap yang berkuasa menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, yang perlu kita puja, yang perlu kita sembah, yang perlu kita sanjung adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan manusia siapapun. Tante ulang ya, yang perlu kita puja, yang perlu kita sembah, yang perlu kita sanjung adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang lain. Ya, karena itu anak-anak, jika mungkin ada di antara kalian yang sakit, mungkin orang tua kalian sakit, keluarga kalian sakit, teman kalian, atau siapapun yang kalian kenal sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Betul, berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mohon kesembuhan. Asal kita yakin, kita percaya, maka Tuhan memberikan mujizat. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Tapi setelah sembuh, apa coba yang harus kita lakukan? Diam saja, cuek, pura-pura nggak tahu? Jangan ya anak-anak. Yang harus kita lakukan adalah betul, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk kita bersaksi, kita bercerita pertolongan Tuhan yang telah memberi kita kesembuhan kepada banyak orang. Ya anak-anak, gimana Esther, Dewi, kalian sudah mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Sudah Tante, kami sudah mengerti ya kan Dea? Ya, kami mengerti Tante bahwa di dalam namanya ada kuasa. Kalau kita mau percaya dengan iman kita, maka nama Tuhan berkuasa Tante. Betul sekali.
Anak-anak, inilah berkat firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Yuk, sekarang Tante mengajak kalian semua yang ada di rumah, kita akan bersama-sama berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan jelas. Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang sangat besar. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberi kami pengertian akan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, pertemukan kami 2 minggu yang akan datang dalam ibadah sekolah minggu GKGA dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap sehat, tetap semangat, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.